Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita ketemu lagi dalam channel saya, Dewi Padusi. Belajar hukum bersama Dewi Padusi Daeng-Uri. Perlu kita ketahui, kita akan membahas berkaitan dengan wasiat yang dimana pernah saya membahas materi wasiat, tapi kali ini saya akan mendalami materi wasiat tersebut. Oke, kita lanjut ke dalam pengertian wasiat. Wasiat adalah pesan pewaris saat pewaris masih hidup bahwa pewaris memberikan sebagian hartanya kepada orang atau badan hukum tertentu dan pemberian tersebut dapat dilaksanakan pada saat pewaris meninggal dunia. Jadi di sini adalah maksudnya adalah memberikan hak memiliki sesuatu secara sukarela. Jadi dari yang memberikan wasiat itu harus memberikan hartanya itu secara sukarela, yang dimana pelaksanaan wasiat itu harus ada kata kematian, karena berlakunya wasiat itu pada saat pewaris meninggal dunia, yang dia memiliki harta yang akan dibagikan secara sukarela. Nah, perlu kita ketahui kenapa wasiat itu dilaksanakan. Dia berdasarkan sumber-sumber hukum wasiat. Yang pertama, dia ada di Alkitab surat Al-Maidah ayat 108, yang dimana jika ada wasiat atau membuat wasiat dari pewaris, maka wajib disaksikan oleh 2 orang saksi. Jadi dalam membuat wasiat itu wajib memberikan 2 orang saksi. Tanpa adanya saksi, wasiat itu tidak sah. Yang kedua, kalau kita melihat dari as-sunnah, yang dimana ada hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bahwa wasiat itu hanya diberikan hanya 1/3 harta warisan saja, dan tidak bisa melebihi dari 1/3 harta warisan tersebut. Tetapi bukan itu saja yang kita harus ketahui berkaitan dengan wasiat, akan tetapi kita harus mengetahui hukum wasiat wajib dihubungkan dengan keadaan-keadaan yang mempengaruhinya dan tidak terlepas dari ketentuan hukum wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Kenapa ya? Kok ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah? Ya, karena di sini juga adalah kata kunci bagaimana wajibnya wasiat dapat dilaksanakan seperti apa, sunnahnya wasiat itu dapat dilaksanakan seperti apa, dan semua harus memperhatikan hukum wasiat. Yang pertama, wajib itu memberikan wasiat adalah wajib sebagai pemenuhan seperti kita membayar zakat, seperti kita melaksanakan puasa, seperti kita naik haji. Nah, itu yang dikatakan wajib, sehingga memberikan wasiat itu adalah wajib. Yang kedua, kenapa wasiat itu dikatakan sunnah? Ya, dikarenakan untuk orang yang tidak dapat menerima pusaka atau motif sosial seperti berwasiat kepada fakir miskin, ke anak yatim, dan lain sebagainya dengan tujuan hanya menambah amal kepada Allah, memberikan sumbangan-sumbangan kepada kerabat yang kekurangan dan berderma kepada lembaga-lembaga sosial. Dan juga wasiat itu, pemberian wasiat itu dapat dikatakan haram loh. Kenapa ya dikatakan haram? Karena dari pewaris itu memberikan wasiat itu untuk maksiat, seperti wasiat itu mendirikan tempat perjudian atau pelacuran dan sebagainya, itu kan tidak diperbolehkan. Dan juga wasiat itu bisa hukumnya makruh. Kenapa di sini katakan makruh? Ya karena berwasiat kepada orang yang melakukan maksiat, akan tetapi yang diberi wasiat itu yang pernah melakukan maksiat itu sadar, maka yang tadinya makruh menjadi sunnah. Jadi kenapa wasiat itu makruh? Ya dikarenakan dari pemberi wasiat itu memberikan ke wasiat itu yang tadi dia melakukan maksiat, akan tetapi dia karena sadar, sehingga wasiat itu menjadi sunnah.
Ada juga wasiat yang hukumnya mubah. Kenapa wasiat itu hukumnya mubah? Dikarenakan bila wasiat itu ditujukan kepada kerabat-kerabat atau tetangga-tetangga yang dimana mereka itu kehidupannya berlebihan atau tidak kekurangan, nah itu dinamakan hukumnya mubah. Nah, setelah kita mengetahui hukumnya wasiat, kita akan harus tahu bolehkah berwasiat kepada ahli waris. Di dalam ilmu fikih mazhab Maliki, larangan memberikan wasiat kepada ahli waris yang menerima wasiat. Akan tetapi di dalam mazhab Syafi'i dan Hanafi, ahli waris dapat menerima wasiat asalkan mendapatkan izin para ahli waris. Sedangkan ada juga ahli fikih Syiah Imaniyah itu mengatakan pemberian wasiat kepada ahli waris diperbolehkan asal ahli waris lainnya mengizinkan, dan di dalam KHI juga terdapat dalam pasal 195 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 dan juga ayat 4 dan pasal 196 KHI. Terus ada yang juga yang bertanya, apakah wasiat itu dapat dibatalkan? Ya, wasiat itu dapat dibatalkan. Bagaimana cara membatalkan wasiat? Yang pertama adalah dengan adanya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikarenakan membunuh. Yang kedua, orang yang menerima wasiat tidak mengerti sampai orang tersebut yang menerima wasiat tidak paham. Jadi kan ada karena itu wasiat pesan terakhir, dia memberikan kepada seseorang yang dimana seseorang itu tidak mengetahuinya kalau dia menerima wasiat, maka wasiat itu bisa dibatalkan. Yang ketiga adalah wasiatnya musnah. Nah, wasiatnya musnah itu kan apa aja? Nah nanti kita akan bahas di materi musnahnya barang wasiat yang dapat dikategorikan dengan musnah. Di sini ada pencabutan wasiat. Apakah wasiat bisa dicabut? Ya, wasiat bisa dicabut dengan kategori yang pertama, calon penerima wasiat belum menyetujuinya atau telah menyetujui tetapi kemudian ditarik kembali. Jadi belum tentu loh yang penerima wasiat dia menyetujui, dia juga bisa menolak wasiat tersebut. Yang kedua, pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan 2 orang saksi atau berdasarkan akta notaris. Jadi wasiat itu bisa dibuat di notaris, bisa juga di bawah tangan, dan juga bisa dibuat secara lisan asalkan dia menggunakan 2 orang saksi. Akan tetapi kalau seandainya dia ingin mencabut wasiat itu juga harus menggunakan saksi tersebut. Yang ketiga, wasiat yang dibuat secara tertulis harus dicabut dengan cara tertulis dan dengan menggunakan 2 orang saksi atau berdasarkan akta notaris. Nah, pernahkah kita mengerti tentang wasiat? Tentang wasiat itu dapat dikategori menjadi 4. Yang pertama, memurnikan warisan. Wasiat wajib dikeluarkan terlebih dahulu sebelum pembagian warisan. Jadi misalkan pewaris itu meninggal dunia, kita tidak bisa langsung membagikan harta warisan tersebut, akan tetapi kita harus memurnikan warisannya seperti ada biaya kematian, ada biaya penguburan, biaya sakit, dan termasuk wasiat harus dikeluarkan terlebih dahulu sebelum pembagian warisan kepada semua ahli waris. Yang kedua, wasiat berupa hasil dari suatu benda. Hasil dari suatu benda atau pemanfaatan suatu benda harus diberi jangka waktu tertentu. Jadi wasiat itu juga bisa berupa hasil benda, tapi hasil benda itu harus diberi jangka waktu. Kadang akan benda ada jangka waktunya. Yang ketiga, wasiat berupa barang tidak bergerak. Harta warisan tersebut bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dan penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa. Jadi belum tentu harta
yang berupa wasiat itu bisa awet tapi juga bisa menyusut atau yang tadi katakan barangnya musnah. Yang keempat, wasiat itu sepertiga harta. Jika salah seorang ahli waris tidak setuju, maka wasiat itu hanya berlaku sepertiga harta bagian. Nah, teman-teman, demikianlah materi wasiat yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.